Assalamualaikum dulur-dulur, saya Bima ANF Asranto Jakarta ingin mengajak dulur-dulur semua jangan lupa ya subscribe channel YouTube dari Info PSHT Jatim. Jangan lupa ya klik tombol lonceng juga untuk mengikuti info terupdate dari channel Info PSHT Jatim. Jangan lupa ya subscribe dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulur PSHT Cabang Tuban, PSHT Pusat Madiun, dan dulur-dulur lain di wilayah Jawa Timur, khususnya di luar Jawa Timur pada umumnya. Yang pertama, saat ini saya berada di Polres Tuban dalam rangka memenuhi panggilan dari pihak penyidik. Kita melaporkan adanya tindakan pidana yang dilakukan oleh ibu dari PSHT di luar PSHT Pusat Madiun. Saya bersama sekarang dengan Kang Mas Lamidi selaku Ketua Cabang PSHT Pusat Madiun. Kita akan bertanya pada beliaunya terkait masalah berita acara pemeriksaan pada hari ini. Selamat siang Mas Lamidi. Saya mau bertanya kepada Mas Lamidi terkait jenengan selaku Ketua Cabang PSHT Cabang Tuban tadi dimintai keterangannya itu berupa apa ini Mas? Terkait apa Mas Lamidi bersama pengurus pusat dan Mas Lamidi sebagai lawyer PSHT di Tuban hadir di Polres dalam rangka apa ini Mas? Terima kasih. Perlu saya sampaikan pada dulur-dulur saya seluruh warga PSHT di Cabang Tuban. Pada saat ini kami di Polres dalam rangka memenuhi undangan dari Polres karena beberapa minggu yang lalu kami melaporkan adanya dugaan pidana yang mengaku dari sebuah oknum warga SHT sebagai Ketua SHT Cabang Tuban. Sehingga pada hari ini saya datang di Polres dalam rangka dimintai keterangan apakah betul dari saya selaku Ketua Cabang SHT Tuban untuk menarik yang laporan kami. Sehingga pada saat ini intinya kami dimintai laporan keterangan apakah betul kalau kemarin saya melaporkan. Setelah aduan ini Mas, apakah masih ada oknum yang beraktivitas melatih dan menginstruksikan tanpa sepengetahuan Mas Lamidi? Tindakannya seperti apa? Secara real barangkali mungkin saya nggak tahu, tapi kemungkinan besar masih pasti ada latihan yang dari sebelah itu dari yang kami lakukan. Tapi saya mengharap karena ini saya sudah melaporkan ke Polres kegiatan-kegiatan yang dari pihak sana dikembangkan mohon untuk dihentikan karena demi tindakan pidana saudara-saudara kita yang ada di Cabang Tuban supaya kondusif. Karena saya khawatir kalau hal ini tidak saya lakukan akan membuat dulur-dulur saya tidak terima, akhirnya akan mengakibatkan kegaduhan yang ada di masyarakat. Pertanyaan yang ketiga Mas Lamidi, kerugian Mas Lamidi sebagai pemegang lisensi menggunakan merek PSHT ini apa saja? Kerugiannya apa saja Mas Lamidi? Terima kasih karena kami selaku Ketua SHT Cabang Tuban sebagai pemegang hak dari lisensi merek SHT dari Ketua Umum SHT Pusat Madiun yang diserahkan kepada kami, dan saat ini kami jelas merasa rugi. Kenapa merasa rugi? Karena hak itu ada di pihak kami, sedangkan oknum itu menganggap dirinya sebagai Ketua Cabang Tuban karena senam lulus dan semuanya atribut seragam dan masih sama dengan SHT Cabang Tuban. Oleh karena itu ini tidak langsung akan merugikan kita semua. Ya, siap. Karena itu dulur-dulur sekalian yang perlu kami sampaikan, saya mengharap pada dulur-dulur saya untuk tetap menahan diri. Jangan sampai di Tuban ini ada satu kegiatan, satu peristiwa yang berdampak untuk mengganggu ketertiban masyarakat. Saya tahu saudara-saudara saya semuanya masih jiwa muda,
Oleh karena itu untuk bisa menahan diri semuanya saja, mari kita serahkan pada pihak yang berwajib yang menangani. Kita hanya berdoa dan jangan sampai ada saudara-saudara kita yang berulah di bawah. Terima kasih atas semua perhatian guru-guru saya yang ada di cabang Tuban. Berarti harapan Mas Lamidi supaya latihan dari kubu sebelah diberhentikan demi kondisi Tuban menjadi aman untuk Mas Lamidi. Memang kubu dari sebelah yang menganggap dirinya sebagai ketua cabang Tuban, mohon semua latihan untuk diberhentikan karena ini sudah saya laporkan ke Polres dugaan pidana ini. Matur suwun Kang Mas. Mugi-mugi harapan Kang Mas, harapan kita bersama, mudah-mudahan dari pihak kepolisian, khususnya dari penyidik jajaran Reskrim Polres Tuban, semoga cepat mensikapi laporan kita dan Tuban menjadi wilayah PSHT yang aman dan kondusif. Nggih, Mas Lamidi matur suwun nggih. Untuk selanjutnya, selamat siang dulur-dulur. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dengan Mas Nasihin selaku penasihat hukum dari PSHT Cabang Tuban. Selamat siang Mas Nasihin. Selamat siang Mas Yurom. Ya, selamat siang. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pandangan Mas Nasihin selaku lawyer atau penegak hukum mengenai merek yang sudah terdaftar, apa saja yang dirugikan sehingga harus dilaporkan kepada pihak kepolisian, dalam hal ini kepada Reskrim Polres Tuban? Ya, terima kasih. Langsung saja kami jawab kenapa kita harus mengadukan hak merek atau hak paten dari Eseterapi ini. Karena apa? Kita sudah terdaftar dalam paten atau merek ini di nomor atau kelas 41 yang itu isinya adalah kan ada dua, merek dan untuk merek ini ada barang dan jasa. Nah, kita ini yang kelas 41 berada di 41 ini ada di bidang jasa. Nah, jasanya apa? Jasanya latihan pencaksilat. Nah, di dalam latihan pencaksilat itu banyak. Yang terutama ada lambang, ada logo, bendera, seragam, salam pembuka, dan gerakan senam dasar maupun jurus yang ada di Eseterapi. Nah, ketika hal itu dipergunakan oleh orang lain tanpa Eseterapi Pusat Madiun, tanpa seizin kita, apakah ada tindakan pidana? Yang jelas itu sudah melanggar. Kalau ketika tanpa izin, yang jelas itu ada Pidana. resiko hukumnya. Oke. Kita belum mengatakan itu apa, tapi yang jelas ada resiko hukumnya karena undang-undang itu dibuat. Kalau undang-undang dibuat berarti harus ada resiko hukumnya. Itu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk yang kedua, apa yang membuat terlapor bisa diduga menggunakan jasa latihan pencaksilat tanpa izin yang berhak tersebut? Dari perkara ini yang kita temukan ini ada temuan di salah satu tempat bahwa latihan tersebut tidak mengakui Mas Lamidi sebagai ketua cabang. Yang intinya mengakui seseorang yang lain sebagai ketua cabang. Lah, dari situ berarti seseorang yang lain itu menginstruksikan kepada si Mas pelatihnya bahwa dia yang sebagai ketua cabang, dia menyuruh membuka latihan, dan kegiatan latihan itu jelas sudah yang kita namakan adalah melanggar atau menggunakan merek kita tanpa izin kita. Itu yang membuat kita harus mengadukan. Itu tidak boleh Mas ya? Ya jelas Tidak kalau boleh, harus dari izin kami dulu ya? untuk kita sebagai kuasa hukum ya jelas kita untuk faktanya ya insya Allah tidak boleh. Pertanyaan ketiga Mas, jasa pencaksilat seperti apa yang dimaksud oleh Mas Nasihin? Untuk jasa pencaksilat ini sebagai pengurus ataupun sebagai pelatih, kita melatih menggunakan jurus-jurusnya Eseterapi yang ada di merek kita yang sudah dilindungi oleh undang-undang itu. Ketika digunakan orang lain itu yang kami maksud jasa-jasa kita. Jadi jasa melatihnya itu atau jasa menjadi pengurusnya itu, atau bisa banyak ada pertandingan, mungkin ada apapun yang melibatkan nama PSHT, berarti itu termasuk jasa latihan Eseterapi. Itu yang kami maksudkan. Oke. Pertanyaan nomor 4 Mas, bagaimana Mas alur atau prosedur laporan perkara yang sedang diproses di Polres Tuban saat ini? Untuk perkara yang kita laporkan atau kita adukan saat ini adalah sifatnya delik aduan. Jadi
Jadi delik aduan ini kita tidak pihak yang berwajib ini tidak mungkin memproses ketika tidak ada laporan dari kita. Jadi ini yang menjadikan kita harus melaporkan dulu. Nah, untuk prosedurnya kita mengadukan secara tertulis dulu yang sudah kita lakukan 2 minggu kemarin di Masnya, dan alhamdulillah untuk kali ini Mas Lamidi selaku ketua cabang diundang untuk dimintai keterangan dari aduan yang kemarin itu, dan nanti selanjutnya mungkin dari pihak yang terlapor atau yang diadukan itu dipanggil atau diundang, dan nanti kita bagaimana proses dari hukum ini yang sehingga nanti kalau bisa dibuktikan harus kita uji pasalnya dulu di sini. Semoga nanti pembuktian kita juga insya Allah sudah siap, dan apapun konsekuensinya kita sudah siap untuk menangani. Pertanyaan kelima, Mas, apakah dampak hukum dan sosial apabila perkara ini sampai dilanjut oleh Polres? Untuk dampak hukumnya yang jelas ketika siapapun ini hukum, barang siapa, karena mereka kita bilang barang siapa, berarti siapapun yang melakukan perbuatan pidana yang sudah memenuhi unsur dari undang-undang yang ada ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek. Nah, yang berkepatan yang kita patut diduga di pasal 100 itu nantinya akan kita intinya kita harus minta proses ini sampai finish. Artinya apa? Kita akan mendorong atau kita akan mengupayakan keadilan dari korban, saksi korban dalam hal ini adalah Mas Lamidi ke ranah hukum yang semestinya, dan kami berharap dari pihak kepolisian juga sangat kita sudah kooperatif, dari kepolisian juga istilahnya tidak bertele-tele dan lain sebagainya dan mempercepat sesuai dengan prosesnya. Ketika pasal ini nanti bisa memenuhi unsur dan bisa dibuktikan, maka penegakan hukum di wilayah hukum Kabupaten Tuban ini harus ditegakkan. Pertanyaan terakhir ini, Mas. Diduga melanggar undang-undang dan pasal berapa ini, Mas? Sehingga Mas Nasikin yakin sekali untuk melakukan upaya hukum mengadukan ke Polres Tuban. Untuk dugaan pasal itu kita sebagai kuasa hukum semestinya kita harus mampu mendalilkan ini menyangkut pasal apa, paling tidak semacam itulah. Dalam hal ini kita sudah jelas ada di situ merek itu dilindungi oleh pasal 20 dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016, dan di situ ada pasal 100 di situ intinya menerangkan misalnya tentang pelanggaran yang melanggar merek atau hak seseorang. Itu. Terus terakhir ini, Mas, harapan apa selaku kuasa hukum dari PSIT Tuban? Harapannya seperti apa, Mas Nasikin? Kalau kita harapannya SHTRAT ini dulunya satu, Mas ya. Dan kami berharap ketika ada seseorang yang istilahnya merusak marwah SHTRAT, maka mau tidak mau kita harus ada korban. Sudah biasa bahwa SHTRAT ini sudah mencapai sebentar lagi ini 1 abad, maka kita sudah kuat. Maka dari dulu ini sebenarnya sudah banyak perkara-perkara yang SHTRAT, tapi alhamdulillah kita mampu melewatinya, dan semoga di tahun ini kita menyambut di 1 abad SHTRAT ini kita mampu menjadi guyub rukun kembali tanpa ada oknum yang sekiranya ingin menghancurkan SHTRAT. Dan pesan untuk saudara-saudara, tertib di bawah, kita akan melakukan proses hukum sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang ada. Insyaallah. Terima kasih Mas Nasikin. Matur suwun Kang Mas. Matur suwun Mas Nasikin selaku lawyer atau advokat di PSIT Tuban. Demikian dulur-dulur wawancara singkat dengan Ketua Cabang Mas Lamidi dan kuasa hukum dari PSIT Cabang Tuban Mas Nasikin SHMH. Mudah-mudahan yang terkait dengan pelaporan kita hari ini dengan penegakan hukum atau law enforcement pagi ini, siang ini, mudah-mudahan yang sudah berjalan lancar, dan saya berharap sekali untuk dulur-dulur PSIT khususnya Tuban jadi rukun kembali di bawah naungan PSIT Tuban, di bawah kepemimpinan Mas Lamidi. Dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mudah-mudahan kita dijabahi, diberikan kesehatan, diberikan berkah, kemaslahatan bagi kita semua, khususnya PSIT Tuban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSIT Jaya.